Oke, nah untuk nomor 1 di sini kita dikasih soal ini nih. Jika A, B, C adalah bilangan bulat yang memenuhi persamaan 2 pangkat A ditambah B pangkat C sama dengan 8, maka A kali B kali C sama dengan. Nah, di sini itu harus kita tandai dulu untuk yang pentingnya guys. Nah, di sini kan A, B, C-nya itu bilangan bulat. Nah, ini yang paling penting ini. Mereka itu harus bilangan bulat, berarti kan nggak koma. Yang memenuhi persamaan 2A tambah B pangkat C sama dengan 8. Kita tulis ulang dulu persamaannya. Di sini kita punya 2 pangkat A ditambah B pangkat C sama dengan 8. Nah, untuk bilangan bebas yang memenuhi persamaan tersebut, ini kan persamaannya dalam bentuk pangkat ya. Dan hasilnya itu menghasilkan bilangan bulat. Yaitu siapa? 8. Nah, kalau misalkan bilangan bulat yang dipangkatin itu jadinya bilangan bulat sendiri itu kan nggak banyak ya, apalagi ini nilai hasilnya tuh sebenarnya tuh relatif kecil gitu loh. Jadi ini tuh bisa kita misalkan, nah siapa tambah siapa itu harus sama dengan 8. Nah, yang pasti kita tahu untuk 2 pangkat sesuatu itu kan nggak mungkin negatif atau 0. Nah, jadi dia tuh sebenarnya nanti untuk B pangkat C nya itu pasti kurang dari 8, tapi dia itu nggak bakal sampai lebih dari 8 karena si yang depannya ini dia itu nggak mungkin negatif atau yang 0. Jadi ini bisa kita coba-cobain aja. Di sini kan bilangan bulat yang sederhana kan kayak 0, 1, 2, 3. Kenapa kok kita coba nilai yang kecil? Karena hasil yang kita punya itu relatif kecil, yaitu cuma sekedar 8. Nah, kalau misalkan kita cobain A nya 1, B nya 1, C nya 1, itu kan nanti yang kita dapat kan terlalu kecil ya. Jadi 2 pangkat 1 kan 2, terus untuk B dan C nya 1 kan berarti menghasilkan 1 dan sampai 8. Ini bisa kita coba misal yang agak besar sedikit, contohnya nilainya 2 semua gitu ya. Jadi bisa kita coba, jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Nah, ini apakah sama dengan 8? Ini kan 4 ya. Tambah 4 sama dengan 8. Nah, terbukti. Jadi sebenarnya kata kunci dalam soal ini tuh bilangan bulatnya sama hasilnya. Hasil yang didapat. Kalau hasilnya relatif kecil bisa kita cobain dengan angka-angka yang kecil. Jadi kita nggak perlu mencoba cara manual, jadi bisa langsung kita cobain masukin aja. Jadi jawabannya untuk A, B, C nya itu kan 2 semua ya. Berarti yang ditanyakan A kali B kali C. Berarti bisa langsung kita masukin. Nanti di sini itu sama aja kayak 2 dikali 2 dikali 2. Berarti jawabannya 8. Oke. So easy kan? Mudah sekali. Oke, untuk yang nomor 2, di sini kita itu diminta mencari nilai maksimum dari persamaan ini. Y sama dengan, aku terus ulang aja deh, Y sama dengan sin kuadrat X ditambah sin X ditambah cos kuadrat X ditambah 1. Itu berapa nilai maksimumnya? Nah, ini bisa kita otak-atik dulu ya. Jadi untuk sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini kan bisa kita selesaikan menggunakan identitas ya, dimana sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Berarti nanti untuk persamaannya bisa kita tulis jadi Y sama dengan 1 ditambah 1 ditambah sin X ditambah cos X. Nah, di sini kan nanti kita dapat persamaan itu jadi Y sama dengan 2 ditambah sin X ditambah cos X. Nah, di sini tuh kita disuruh mencari nilai maksimalnya atau maksimum. Nah, di sini kan si 2 ini udah menjadi konstanta kan, berarti yang bikin dia maksimal atau minimal itu tinggal
si nilai sin X ditambah cos X. Dia itu yang menentukan maksimalnya. Dan kita tahu untuk nilai maksimal sin X dengan cos X, untuk maksimal dari sin X ditambah cos X itu terjadi di X sama dengan pi per 4. Nah ini kan kita tahu semua ya, atau kalau misalkan masih belum tahu bisa menggunakan cara turunan. Nah ini biar kita mempercepat juga pengerjaan soal. Berarti nanti karena kita tahu di pi per 4 atau 45 derajat, berarti kan tinggal kita masukin aja ya. Berarti Y sama dengan 2 ditambah, nah sin 45 itu kan bernilai setengah akar 2 dan cosnya juga bernilai setengah akar 2. Berarti jadi nilainya itu 2 ditambah, nah setengah akar 2 tambah setengah akar 2 itu kan akar 2. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan? Oke. Di sini untuk nomor 3. Nah, di sini kan nomor 3 ini kita dikasih soal diketahui PX-nya itu AX pangkat 5 ditambah BX min 1. Nah, dengan AB itu konstan ya. Nah, di sini petunjuk kedua kita tahu untuk PX dibagi dengan X min 2010 bersisa 6. Berarti kalau ini, kalau kita substitusi dengan nilai ini, berarti kan itu harus sama dengan 6. Nah, cuman yang ditanya itu PX kalau dibagi sama X plus 2010 itu berapa, gitu kan? Oke, pertama kita substitusi dulu yang pertama ya, untuk yang X min 2010. Kalau kita di substitusi, nah untuk X min 2010 itu kan harus kita sama dengan 0 dulu ya. Berarti X min 2010 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2010. Kita substitusi, berarti jadinya untuk P 2010 itu harus jadi A terus 2010 pangkat 5 ditambah B 2010 dikurangi 1 itu harus sama dengan 6. Nah ini kita udah punya persamaan yang pertama. Kita pisah dulu sama yang atas. Nah sedangkan yang kita mintakan yang kalau disubstitusi X plus 2010. Nah di sini kita tahu untuk nilai A kali 2010 pangkat 5 ditambah B 2010 itu kan sama dengan 7 ya. Satunya tinggal pindah ke sebelah kiri aja. Ini jadi persamaan yang pertama. Terus kita substitusi persamaan yang kedua. Untuk substitusi dia kan disubstitusi X plus 2010. Ini harus sama dengan ini 0 dulu, berarti X nya sama dengan min 2010. Berarti jadinya untuk yang kita cari itu P min 2010. Kita masukin aja. Ini kan jadinya A dikali min 2010 pangkat 5 ditambah B min 2010 ditambah dikurangi 1. Ini sama dengan berapa? Nah, di sini itu kalau dia pangkatnya negatif, kalau dia negatif dipangkatin ganjil, berarti kan dia menghasilkan bilangan negatif. Berarti minnya bisa langsung kita keluarin. Berarti dia jadi min A 2010 ditambah, nah ini juga ada minnya, berarti nanti jadinya min B 2010 min 1. Nah karena mereka berdua udah ada minnya, berarti minnya kan bisa kita keluarin ya. Jadi min nanti di sini A 2010
10 ditambah B, sorry ini pangkat 5 tadi ya, 2010. Nah terus yang min satunya biarin aja. Nah di sini untuk A dikali 2010 pangkat 5 ditambah B dikali 2010 itu kan bernilai 7 ya, berarti langsung kita masukin aja ini nanti min 7 min 1, berarti jawabannya min 8. Nah berarti untuk soal ini jawabannya yang A. Gimana, gampang kan? Oke, nomor 4 sekarang ya. Nah, di nomor 4 ini diketahui X, Y, Z bilangan asli yang memenuhi X faktorial itu sama dengan 2 kali X kali Y kali Z. Nah, yang ditanya itu maka X terbesar yang mungkin adalah, nah, di sini kan kita punya X-nya itu bentuk faktorial ya. Berarti kalau X bentuk faktorial, dia itu harus terdiri dari bilangan yang urut, bilangan bulat yang urut gitu ya. Nah, karena X faktorial berarti X ini harus jadi nilai yang terbesarnya. Si ini tuh harus jadi yang terbesar. Nah, berarti si X ini harus ada di depan. Oke, berarti kalau misalkan kita urutin nanti bisa aja X faktorial sama dengan X. Nah, belakangnya itu bebas ya. Cuman kita tahu kalau faktorial itu kan dia itu hasil kalinya habis sampai 1. Nah, karena dikali 1 itu nggak berpengaruh, berarti 1 itu bisa kita anggap nggak ada. Berarti bilangan terkecilnya bisa kita anggap si 2-nya. Berarti kalau kita urutin nanti jadinya katakanlah 2, nah berarti ini tinggal Y, Z. Nah kan 2-nya itu kan udah jadi bilangan terkecil karena satunya bisa nggak kita anggap, berarti tinggal kita urutin aja ke depan. Berarti nanti untuk X faktorial itu sama dengan 2, majunya jadi 3, 4, 5. Nah satunya kemana? Satunya bisa nggak kita anggap, karena apa? Dikali 1 itu nggak merubah nilai. Berarti di sini kita tahu untuk nilai X yang terbesarnya itu siapa? 5. Berarti dapat X nya sama dengan 5. Berarti jawabannya yang B. Gimana, gampang kan? Oke, kita lanjut untuk yang nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini kita tuh disediakan kawat dengan panjang 500 meter. Berapa luas luas alas balok jika volume balok yang dibuat maksimal. Nah, kita di sini volume baloknya itu harus maksimal dengan tingginya 25 meter. Nah, berarti kan untuk kawat ini akan membentuk 4 panjang, 4 lebar, dan 4 tinggi. Ini harus 500 meter. Nah yang ditanya itu luas alasnya. Kalau tingginya 25 meter, ini bisa langsung kita bagi 4 semua ya. Kalau kita bagi 4 kan jadinya panjang tambah lebar tambah tinggi sama dengan 125. Nah di sini kita udah tahu untuk si tingginya itu kan 25, berarti nanti panjang tambah lebar tambah 25 sama dengan 125, yang sehingga dia dapat panjang tambah lebarnya 100. Nah ini kan 25 tinggal pindah aja ya jadi min. Nah yang ditanya itu karena volume maksimal, panjang berapa luas baloknya. Nah luas alasnya kita tahu luas alasnya itu kan panjang kali lebar. Nah karena volumenya maksimal, terus kita juga dapat volumenya itu harus max. Nah si tingginya kan udah konstanta, berarti yang bikin maksimal lainnya itu siapa? Ya panjang kali lebarnya, dia itu harus maksimal. Sedangkan kita tahu untuk panjang tambah lebar itu 100. Di sini kita ada cara cepatnya sih. Jadi simpelnya gini, kalau kalian punya dua bilangan, nilai hasil tambah dua bilangan, terus dan kalian mencari nilai hasil kalinya sehingga maksimal, berarti apa? Bilangan tersebut itu diusahakan kembar. Jadi
P dan L itu kembar atau memiliki selisih yang seminimal mungkin. Selisih mereka harus minimal. Nah, ini untuk mencari hasil kali yang maksimal. Karena apa? Pada saat mereka kembar, selisihnya itu sama dengan 0 atau sudah minimal gitu ya. Berarti untuk sesuatu atau untuk P ditambah L yang menghasilkan 100 pada saat mereka nilainya sama, itu pada saat P-nya 50 dan L-nya juga 50. Nah, karena kita udah dapat nilai P dan L, nah yang ditanyakan luas alas. Nah, berarti tinggal panjang kali lebar. Berarti luas alas itu kan panjang kali lebar sama dengan 50 dikali 50, berarti didapat 2500. Nah, jawabannya yang E. Gimana? Gampang kan?